Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo bersama Bismillahirrahmanirrahim. Ayo imanuna, ayo imanuna bid'un wa'ai nun syu'batan yastakmilan ha ahlu fadl lin ya'zumu. Ini pada pengajian yang telah lewat kita bersama-sama telah melafadzkan imanuna. Karena kita sudah melafazkan, melantunkan imanuna, mari kita lantunkan bersama tanpa saya. Ayo imanuna bid'un wa'ai nun syu'batan yastakmilan ha'alu fadlin ya'zumu. Ulang, imanuna bid'un wa'ai jangan ragu, ulang lagi, keras saja. Kalau salah nanti kan pasti akan kita benahi bersama. Ayo. Imanuna bid'un wa'ai nun syu'batan yastakmilan ha'alu fadlin ya'zumu. Sekali lagi. Pengajian yang telah lewat kita sudah menerjemah dan memaknai sebagian bait dari imanuna bid'un wa ainun syu'batan. Sudah kita beri makna mufradatul kalimat, kalimat per kalimat. Sekarang setengah bait yang akhir belum kita makna mufradatul kalimat, belum kita beri terjemah per kalimat. Karena itu monggo kita ulang bersama setengah bait saja, setengah nadom saja.
Yastakmilan ha ahlu fadlin ya'zumu. Yastakmilan ha ahlu fadlin ya'zumu. Monggo. Ha ahlu fadlin ya'zumu. Yastakmilan ha ahlu fadlin ya'zumu. Yastakmilan ha. Ayo. Yastakmilan ha. Kang milang-milang nyampurnaake. Kang milang-milang nyampurnaake. Ing 77. Yastakmilan ha. Milang-milang itu bahasa harian kita ngitung-ngitung. Jadi kalau kita milang-milang itu bahasa yang agak kuno, bahasa Jawa yang agak dahulu. Kalau sekarang bahasa kita ngitung-ngitung. Ngitung itu setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa Jawa. Dikatakan bahasa Indonesia sebab memang hitungan itu dari kalimat bahasa Indonesia. Tapi kalau ngitung, hitung jadi ngitung, sudah beralih geser ke bahasa Jawa. Karena itu kalau kita makna mufradatul kalimat kita ganti milang-milang diganti ngitung-ngitung boleh. Mari. Yastakmilan ha. Kang ngitung-ngitung nyampurnaake ing 77. Kalau bahasa kitabnya yang ada tulisan ini yastakmilan ha. Kang milang-milang nyampurnaake ing 77. Sapa iki sing ngitung-ngitung 77? Ahlu fadlin. Sapa ahli kautaman? Ahlu fadlin. Sapa ahli kautaman? Ahlu fadlin. Sapa ahli kautaman? Ya'zumu. Kang agung. Sapa sing agung? Ahli kautaman. Ya'zumu. Kang agung. Sapa? Ahlu fadlin. Ahlu fadlin itu mukanya itu ahli kautaman. Ya'zumu. Kang agung. Sapa ahlu fadlin. Mari kita rangkai bait yang telah kita makna terjemah tadi. Yastakmilan ha ahlu fadlin ya'zumu. Ayo. Yastakmilan ha. Kang milang-milang nyampurnaake ing 77. Yang menghitung-hitung kesempurnaan 77. Yastakmilan ha. Yang menghitung-hitung atau sekali saja yang menghitung kesempurnaan 77
ahlu fadlin, orang-orang yang memegangi kemuliaan. Ahlu itu ahli, artinya orang-orang yang berpegang, memegangi. Fadlin itu kemuliaan. Ahlu fadlin, mereka yang memegangi kemuliaan, ya'zumu, yang agung, mereka semuanya. Ya'zumu, yang agung, mereka semuanya. Kalau kita rangkai dengan bahasa Indonesia, mari kita coba agar bisa difahami. Ahlu fadlin itu kita dahulukan dalam menterjemah bahasa kita. Ahlu fadlin yastakmilanha ya'zumu. Saya ulang, kalau menterjemah ini untuk mempercepat pemahaman. Ahlu fadlin yastakmilanha ya'zumu. Mereka-mereka yang memegangi kemuliaan, orang-orang yang memegangi kemuliaan, menghitung sempurnanya keimanan itu ada 77. Mereka yang memegangi keutamaan, yang menghitung keimanan ada 77. Ini orang akan menjadi agung atau orang ini menjadi besar. Orang besar itu orang-orang yang melebihi rata-rata. Saya terangkan di sini bahwa manusia ini di sisi Allah ada manusia yang baik sekali, yang biasa oleh Allah digelari khalifah, penguasa. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Firman Allah, sungguh aku menjadikan di atas permukaan bumi ini khalifah. Khalifah ini bisa nabi, khalifah ini bisa rasul, khalifah ini bisa ulama amilin, ulama, orang-orang yang menguasai ilmu agama, al-amilin, yang mengamalkan ilmunya. Khalifah ini bisa para wali-wali Allah. Ini orang yang besar di sisi Allah, yang biasa digelari khalifah. Bahkan khalifah ini bisa di atas martabat pangkat malaikat. Contohnya Nabi Adam. Allah memberikan gelar Nabi Adam ini khalifah. Malaikat oleh Allah diperintahkan untuk sungkem sujud hormat kepada Nabi Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ceritakanlah wahai Muhammad, ketika akunya ini Tuhan semesta sekalian alam, ketika aku memerintahkan, bersabda, wahai sekalian para malaikat, bersujud hormatlah kamu sekalian kepada Nabi Adam. Mereka pun semuanya sujud. Bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi Adam itu orang besar. Nabi Adam itu orang besar. Kalau tidak orang besar, tidak akan dihormati malaikat. Tapi di bawah Nabi Adam masih banyak orang besar. Tapi kalau berkurang nilai kebesarannya, ya berkurang hebatnya. Lah orang-orang yang baik inilah yang disebut ahlu fadlin. Yastakmilana ahlu fadlin. Apa? Orang-orang yang hebat ini disebut ahlu fadlin. Ahlu apa terjemahnya ahlu fadlin? Yang memegangi keutamaan, yang memegangi kemuliaan. Ahlu fadlin. Ulang lagi.
ahlu, orang-orang yang mempunyai kehormatan di sisi Allah, yang memegangi keutamaan. Orang yang memegangi keutamaan ini semuanya menyempurnakan imannya kepada Allah. Sedang iman disabdakan oleh Nabi ada sebanyak 77 keimanan. Imanuna, ayo. Bid'un wa'ai non syu'batan. Terjemahnya, iman kita ada 77 cabang. Jadi berapa iman kita? Orang yang menyempurnakan 77 cabang keimanan ini akan menjadi orang yang besar di sisi Allah. Orang yang besar di sisi Allah ini oleh Allah digelari ahlu, di ayatnya di surah Nazm ini digelari ahlu fat, orang-orang yang mempunyai keutamaan, kemuliaan, utama mulia di sisi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta sekalian alam. Orang bisa menjadi orang besar ahlu fadlin karena menyempurnakan keimanan sebanyak 77. Iman apa? Al-imanu wa tasdiq. Iman, ingat-ingat ini, iman adalah membenarkan. Iman adalah membenarkan. Apa? Iman adalah membenarkan. Kita sekarang berbicara tentang iman. Satu saja kita mulai. Kita iman kepada Tuhan semesta sekalian alam. Iman menyangkut Gusti Allah sebagai Tuhan yang mengatur, yang mencipta, yang menguasai, yang memiliki alam semesta. Sebagai Tuhan kita adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Inilah kita membenarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah Rabbul Alamin, namanya kita iman kepada Allah sebagai Tuhan semesta sekalian alam. Ini namanya apa iman itu tadi? Iman adalah membenarkan. Benar bahwa Allah Tuhan saya. Membenarkan iman kepada Nabi sebagai Rasul. Benar. Saya 100% tanpa saya kurangi sedikit pun bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah yang membimbing kita ke jalan yang benar. Kita iman kepada kitab nanti, bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur sekalian umat. Ini namanya kita percaya kepada kitab. Saya ulang lagi, hanya orang-orang ahli memegangi kemuliaan keutamaan yang bisa agung apabila orang ini menyempurnakan keimanan 77. Orang yang bisa memegangi kemuliaan tidak akan bisa mulia menjadi orang yang agung tanpa iman 77. Paham ya? Mari kita berlanjut. Halaman 11. Halaman 11. 11. Garis nomor 3 dari atas. Ayo, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin birob. Bikawal malah. Kowal malaika.
Ini kita baca wal malaiki saja. Sebab waktu saya ada di pondok, kiai saya membimbing saya dengan kalimat wal malaiki. Amin birob bika wal mala iki wal kutub wal ambiya wa biyaumiyaf nal alamu. Amin birob bika wal mala iki wal kutub wal ambiya wa biyaumiyaf nal alamu. Ayo. Amin birob bika wal mala iki wal kutub wal ambiya wa biyaumiyaf nal alamu. Lang. Amin birob bika wal mala iki wal kutub wal ambiya wa biyaumiyaf nal alamu. Sekali lagi. Amin birob bika wal mala iki wal kutub wal ambiya wa biyaumiyaf nal alamu. Amin. Imano siro. Siro ini bahasa kita sampean, panjenengan, engkau. Jadi kalau ada kalimat seperti ini mempunyai kedudukan amar perintah. Amin. Imano siro. Birob bika kelawan pangeran iro. Birob bika kelawan pangeran iro. Birob bika kelawan pangeran iro. Wal malaiki lan para malaikat. Wal malaiki lan para malaikat. Wal malaiki lan para malaikat. Wal kutub lan pirang-pirang kitab. Pirang-pirang sama dengan piro-piro. Wal kutub lan piro-piro kitab. Wal kutub lan piro-piro kitab. Wal ambiya lan para nabi. Wal ambiya lan para nabi. Wa biyaumin lan kelawan dino. Wa biyaumin
lan kelawan dina wa biyaumin lan kelawan dina yafna rusak yafna rusak yafna rusak al alamu apa alam al alamu apa alam al alamu apa alam amin bi rabbika ayo ikuti berimanlah engkau kepada Tuhanmu wal malaiki dan imanlah engkau kepada sekalian para malaikat wal kutub dan imanlah engkau kepada kitab-kitab wal anbiya dan imanlah engkau kepada sekalian para nabi wa biyaumi yafnal alamu dan imanlah engkau kepada hari rusaknya alam atau hari kiamat. Kalau kita rangkai, coba dengarkan. Amin birobbika. Pertama, imanlah engkau. Engkau ini kita ini yang diberi arahan oleh Syekh Zainuddin Al-Qushini dulu. Imanlah engkau kepada Tuhan engkau. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyatakan iman kepada Allah, Tuhan semesta sekalian alam, kita harus membuktikan iman itu dengan ucapan syahadat. Syahah atau kalimat doi. Ayo, la ilaha illallah. Ayo. Tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Orang yang iman kepada Allah itu membenarkan atas ketuhanan Allah. Allah itu biasa disebut Maha Esa, tunggal, tidak ada dua tiganya. Tok til diwimple ora enek banding tandinge. Tok til diwimple ora enek saingane. Tuhan itu hanya satu, tidak ada dua tiganya. Tok til diwimple ora enek bandinge, ora enek marune, ora enek pepadane, ora enek pependane. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai, apalagi mengungguli, tidak ada. Inilah yang harus kita tanam di jiwa kita sejak dini, bahwa Tuhan itu yang maha segalanya, Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Mencipta, Maha Mengatur, yang Maha Bijaksana. Segala sesuatunya Tuhan itu serba maha.
Maha itu melebihi segala yang ada di alam semesta ini. Ini kita pertama iman kepada Allah. Rabbun, Tuhan. Zaman catat, zaman kalau bisa ditulis bagian buku yang lain. Artinya Rabbun itu Tuhan, biasa diartikan Tuhan. Tapi kalau kalimatnya Rabbun, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil, ayo Alhamdulillahi Rabbil, Alhamdulillahi Rabbil, Tuhan yang biasa dibahasakan dengan Robbi ini adalah pengatur. Tulis, Tuhan itu adalah pengatur. Kalau kita membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta sekalian alam, berarti Tuhan yang mengatur semua. 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 Siapa yang mengatur kita? Siapa yang mengatur kita? Siapa yang mengatur manusia? Siapa yang mengatur matahari? Siapa yang mengatur jagat raya? Alhamdulillah, itu namanya Rabbul Alamin. Amin birobbika. Tapi kalau kalimat itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, artinya tiada Tuhan yang wajib disembah selain. Kalau la ilaha itu artinya Tuhan yang wajib disembah. Kalau Rabbun artinya Tuhan yang beda ya, ada beda sedikit. Mengatur itu yang membenahi, yang menata, yang mencipta, yang memberikan jangka waktu perjalanannya alam semesta, ini yang mengatur. Tapi kalau yang kita sembah itu namanya la ilaha illallah. Ayo terus. Wal malaiki, malaikat. Nomor 2, kita harus iman kepada malaikat. Malaikat adalah satu makhluk yang mulia, yang suci, yang dicipta oleh Allah, bahannya dari nur. Apa bahannya? Nur itu apa? Nur itu cahaya. Jadi malaikat itu tercipta dari cahaya. Sedikit saja saya tambahkan, kita tercipta dari tanah. Tapi kalau malaikat tercipta dari nur cahaya, maka beda sekali. Beda dalam segala hal. Malaikat tidak ada yang mau melakukan dosa, tidak ada ingin mencuri, tidak ada ingin gojlok temannya, tidak ada ingin membuli, tidak ada ingin malaikat yang merugikan orang lain, tidak ada malaikat yang utang gabril tidak mau nyaur, tidak ada malaikat yang nyolong bulpene kancane. Jadi malaikat itu semuanya serba hebat karena tercipta dari nur cahaya. Alhamdulillah. Dan malaikat ini merupakan pembantu istimewa di sisi Allah. Dia katakan pembantu istimewa sebab mereka mempunyai tugas masing-masing. Ada malaikat Jibril yang mengurusi wahyu Allah, ada malaikat Mikail yang mengurusi rizki Allah untuk dibagikan kepada manusia, ada malaikat Israel yang mengurusi hidup mati manusia, ada malaikat Munkar Nakir yang mengurusi orang-orang yang akan sowan kepada Allah. Keimanannya dicek oleh malaikat Munkar Nakir. Ada malaikat Raqib yang mencatat kebaikan amal perbuatan manusia. Ada malaikat Ma'atid yang mencatat perbuatan buruk manusia. Ada malaikat Ridwan. Ada malaikat Malik yang mengurusi neraka. Ada malaikat Ridwan yang mengurusi surga. Ada malaikat Muqarrabin. Ada malaikat Hamalatil Arsh yang memikul arasy di sisi Allah. Jadi malaikat itu banyak sekali. Justru makhluk yang hidup yang paling banyak adalah para malaikat. Ada malaikat yang mengurusi hujan, ada malaikat yang mengurusi racun
di neraka, namanya malaikat Zabaniyah dan seterusnya. Ini perlu kita memahami, sebab di dalam kehidupan beragama kita wajib iman adanya para wajib percaya adanya para wajib percaya adanya para wal malaiki wal kutub. Kita sekalian sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW wajib iman adanya kitab-kitab Allah, terutama 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Taurat kitabnya Nabi, Zabur kitabnya Nabi, Injil kitabnya Nabi, Quran kitabnya Nabi. Quran biasa disebut Furqan, Quran disebut juga Rahmah, Quran juga disebut Alkitab, Quran juga biasa disebut Al-Huda, dan seterusnya. Quran ini yang paling banyak namanya. Kita sebagai orang yang mempercayai adanya Tuhan Allah SWT harus kita rangkai percaya juga kepada adanya malaikat, dan kemudian harus kita rangkai agar menjadi orang yang mulia dan menjadi orang yang agung di sisi Allah. Yastakmilanha alu fadlin ya'lumu tadi, kita harus percaya adanya kitab-kitab yang ada di sisi Allah. Sedikitnya kita mengetahui 4 sedikitnya kita mengetahui 4 monggo diwaca. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub. Ayo. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub. Ulang. Amin bi rabbika wal malaiki. Alhamdulillah, sampai di sini kita membaca kitab Pomi Utuhyan setengah garis Nazom Amin Birobika wal Ambiya wa biyaumi yafnal alamu. Insyaallah pengajian yang akan datang. Atas kekurangan, marilah kita senantiasa memberikan maaf kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.